Halo semuanya, selamat datang di Balbio. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Halo geng, apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat serta harus tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang menarik mengenai Kingdom Plantae. Penasaran? Ayo kita gaskan. Pernah nggak sih kita masuk ke hutan dan melihat berbagai tumbuhan yang beragam? Mulai dari tumbuhan yang kecil hingga sangat besar. Semua tumbuhan hijau yang kamu lihat itu merupakan anggota dari Kingdom Plantae loh. Apa sih Kingdom Plantae itu? Pernah dengar sebelumnya nggak? Gimana? Penasaran? Ayo kita bahas bersama. Adapun peta konsep dari materi ini yaitu kita akan mempelajari ciri-ciri, klasifikasi, dan manfaat dari Kingdom Plantae. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui ciri-ciri Kingdom Plantae, mampu membedakan perbedaan anggota Kingdom Plantae, mengetahui peran anggota Kingdom Plantae dalam kehidupan. Semua anggota Kingdom Plantae merupakan semua tumbuhan yang kita lihat di lingkungan. Ciri-ciri dari anggota Kingdom Plantae adalah yang pertama memiliki klorofil yang dapat digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri dan disimpan dalam bentuk amilum, sehingga tumbuhan digolongkan menjadi organisme autotrof. Kedua, anggota dari Kingdom Plantae telah memiliki membran inti sel dan organel sel bermembran, sehingga digolongkan menjadi organisme eukariotik. Ketiga, tumbuhan memiliki sel yang bersifat multiseluler, sehingga dapat membentuk jaringan dan membentuk organisme yang kompleks. Keempat, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa yang merupakan ciri dari anggota Kingdom Plantae. Kelima, karena memiliki dinding sel yang menyebabkan tumbuhan bersifat kaku, dan karena tidak memiliki alat gerak, maka tumbuhan bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah tempat. Kingdom Plantae dulunya berasal dari alga hijau multiseluler loh guys. Selama kurang lebih dari 470 juta tahun yang lalu, sejumlah tumbuhan berevolusi atau berubah menjadi bentuk yang memiliki percabangan berbentuk Y dan memiliki sporofit di ujungnya. Percabangan sporofit ini merupakan ciri dari tumbuhan vaskuler saat ini, namun tidak dimiliki oleh kelompok tumbuhan non-vaskuler, yaitu bryophyte atau lumut. Dan sampai saat ini, nenek moyang tumbuhan telah menjadikan tumbuhan yang ada saat ini menjadi kaya akan keanekaragaman. Karena saking beragamnya tumbuhan yang ada saat ini, ahli botani telah mengelompokkan tumbuhan menjadi beberapa kelompok berdasarkan struktur jaringan, alat reproduksi, dan morfologi. Sehingga didapatkanlah beberapa kelompok tumbuhan saat ini yang terdiri dari yang pertama, tumbuhan vaskuler atau tak berpembuluh, yang secara non-formal juga disebut bryophyte. Kedua, tumbuhan vaskuler atau tumbuhan berpembuluh, yang mana telah memiliki jaringan pengangkut yang kompleks berupa jaringan xilem dan floem. Tumbuhan non-vaskuler dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu lumut hati atau Hepaticophyta, lumut daun atau Bryophyta, dan juga lumut tanduk atau Anthocerophyta. Sedangkan tumbuhan vaskuler dibedakan menjadi dua golongan besar berdasarkan ada atau tidaknya biji, sehingga digolongkan menjadi tumbuhan tak berbiji yang anggotanya terdiri dari paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji yang dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu berbiji terbuka atau gymnosperme dan berbiji tertutup atau angiosperme. Semua tumbuhan atau anggota Kingdom Plantae memiliki siklus hidup yang disebut dengan pergiliran keturunan antara fase sporofit dan fase gametofit. Proses ini disebut dengan pergiliran generasi atau alteration of generations. Apa sih itu fase gametofit dan sporofit? Gametofit merupakan bentuk tumbuhan
ketika menghasilkan gamet atau sel kelamin, dan pada fase ini bersifat haploid atau memiliki satu jenis kromosom kelamin, yaitu jantan saja atau betina saja. Berbeda dengan hewan yang memiliki sel gamet uniseluler atau sel tunggal saja, fase gamet pada tumbuhan bisa bersifat multiseluler atau tumbuh menjadi ukuran yang besar dan memiliki jaringan. Hal ini dapat terjadi dari hasil pembelahan sel-sel melalui proses mitosis dari gamet haploid. Sel gamet ini dapat membentuk sel kelamin berupa sel telur atau sperma. Kemudian, sel telur dan sperma dari masing-masing gametofit ini akan berfusi atau bergabung selama proses fertilisasi dan kemudian membentuk zigot diploid atau memiliki dua jenis kromosom kelamin, yaitu jantan dan betina. Sporofit merupakan fase tumbuhan yang menghasilkan spora yang bersifat diploid dan multiseluler. Pada fase sporofit ini, sporofit dewasa tumbuh biasa membentuk spora yang bersifat haploid melalui proses meiosis. Pada tumbuhan tak berbiji, yaitu lumut dan paku, spora ini dapat berkembang melalui pembelahan mitosis menjadi organisme multiseluler yang bersifat haploid tanpa ada fertilisasi terlebih dahulu atau tanpa berfusi dengan sel lainnya. Pada lumut dan bryofit lainnya didominasi oleh fase gametofit, sedangkan paku-pakuan dan tumbuhan berbiji didominasi oleh fase sporofit. Pada tumbuhan tak berbiji seperti lumut dan paku, fase gametofit terlihat seperti tumbuhan yang berbeda dengan fase sporofitnya. Namun sebenarnya pada kedua fase tersebut merupakan tumbuhan yang sama. Sedangkan pada tumbuhan berbiji, gametofit berukuran sangat kecil dan tersembunyi. Tumbuhan berbiji yaitu gymnosperme dan angiosperme saat ini merupakan bentuk sporofit. For your information nih guys, saat ini terdapat 10 filum tumbuhan yang masih tersisa dan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang telah kita jelaskan sebelumnya, dengan didominasi oleh tumbuhan berbiji yang memiliki anggota sekitar 290.000 spesies. Sekian pembahasan kita hari ini tentang pengantar Kingdom Plantae, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya pada materi Bryophyta. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.